Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Rizky Holik dari kelas 1C. NIM saya 203200668. Saya Siti Risya Kirana dari kelas 1C, NIM saya 203200133. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fakih Maulana dengan nomor induk mahasiswa 203200073. Nama saya Syafira Dianovianti dari kelas 1C, nomor induk mahasiswa 203200138. Berikut materi yang akan kami sampaikan, mohon disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Mas Nur Ahmad Satria, dosen pengampuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam nikmat yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat kembali belajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya yang mendapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Baik, kami dari kelompok 12 dan 13 ingin menjelaskan tentang materi pernikahan dan problematika dalam Islam. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum nikah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-nikah. Ada pula yang menyatakan perkawinan menurut istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sedang dijelaskan dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Ulama fikih pengikut mazhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan, diawali dalam akad lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqon gholizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah ditemukan, nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri.
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya yang kedua, rukun nikah. Ada beberapa macam rukun nikah yang harus diperhatikan. Yang pertama, wali. Wali adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah ada dua macam. Yang pertama, wali nasab, dan yang kedua, wali hakim. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Rukun nikah yang kedua yaitu saksi. Saksi adalah orang yang menjadi saksi dalam suatu akad nikah dan sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni. As-Syaukani dalam Nailul Attar berkata, hadis dikuatkan dengan hadis-hadis lainnya. Rukun nikah yang ketiga yaitu akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan diri pihak pertama. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapan, misalnya, "Saya nikahkan anak saya yang bernama si Fulan kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin." Dan qabul. Qabul adalah penerima dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya, "Saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si Fulan dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin." Dalam akad nikah, ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Yang kedua, adanya ijab qabul. Yang ketiga, adanya mahar. Yang keempat, adanya wali. Dan yang kelima, adanya saksi-saksi. Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak sudah tamyiz. Dan yang kedua, ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan atau menghalangi peristiwa ijab qabul. Di dalam ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum akad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan khutbatul nikah atau khutbatul hajat.
Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair berkata dalam kitabnya Minhajul Muslim, ucapan ketika akad nikah seperti mempelai laki-laki, nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Fulanah. Wali wanita, aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulanah. Mempelai laki-laki, aku terima putrimu. Dan rukun nikah yang terakhir, yaitu mahar atau mas kawin. Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan, karena tidak ada batasan mahar dalam syariat Islam. Tetapi, yang disunahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun, Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang paling murah atau ringan. Hadis riwayat Al-Hakim 2692. Saya akan menjelaskan tentang hitbah. Hitbah adalah proses menunjukkan satu keinginan dari laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, lalu meminta perempuan tersebut kepada walinya untuk dijadikan sebagai seorang istri. Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui bahwa wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain, dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya, hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya, atau membatalkan pinangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5144. Di antara yang perlu diperhatikan oleh wali, ketika wali si wanita didatangi oleh laki yang hendak meminang si wanita, atau ia hendak menikahkan wanita yang dibawa perwaliannya, seharusnya ia memerhatikan perkara berikut ini. Yang pertama, memilihkan suami yang soleh dan bertakwa. Bila yang datang kepadanya lelaki yang demikian, dan si wanita yang dibawa perwaliannya juga menyetujui, maka hendaknya ia menikahkannya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila datang kepada kalian para wali, seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1084 dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa nomor 1868, As-Sahihah nomor 1022. Yang kedua, meminta pendapat putrinya atau wanita yang dibawa perwaliannya, dan tidak boleh memaksanya. Persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya, karena biasanya ia pemalu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hukum nikah. Adapun hukum menikah dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang 5, yaitu yang pertama, wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Yang kedua, haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. Yang ketiga, sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. Keempat,
makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya. Dan yang kelima, mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah. Lalu selanjutnya ada anjuran menikah. Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah, dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Hikmah tersebut antara lain adalah yang pertama, menikah merupakan sunnah para nabi dan rasul. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 38 yang berarti, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab. Lalu yang kedua, nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Lalu yang ketiga, menikah merupakan salah satu jalan untuk menjadi kaya. Dalam Quran surah An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Lalu yang keempat, nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama. Dalam hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim menyebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri yang sholihah berarti telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. Lalu yang kelima, tidak ada pembujangan dalam Islam. Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu, Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini. Untuk itu, maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mampu kawin, atau dengan alasan supaya dapat 100% mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya. Abu Qilabah berkata, beberapa orang sahabat Nabi bermaksud akan menjauhkan diri dari duniawi dan meninggalkan perempuan atau tidak kawin dan tidak menggaulinya, serta akan hidup membujang. Maka Rasulullah SAW berkata dengan nada marah, lantas ia berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur lantaran keterlaluan. Mereka memperketat terhadap diri-diri mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperketat juga. Mereka itu akan tinggal di gereja dan kuil-kuil. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu menyekutukan Dia.
berhajilah, berumrohlah, dan berlaku luruslah kamu, maka Allah pun akan meluruskan kepadamu. Lalu kemudian turunlah ayat ini, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu, dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. Lalu yang keenam, menikah itu ciri khas makhluk hidup. Selain itu, secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaannya itu diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada tujuan menikah. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, yaitu melaksanakan anjuran Nabi SAW dalam sabdanya, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaknya ia menikah. Lalu yang kedua, memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi SAW bersabda, menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena pada hari kiamat nanti aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Lalu yang ketiga, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31 yang artinya, katakanlah ya Muhammad kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Lalu selanjutnya ada pencatatan pernikahan. Undang-Undang RI tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 1 UU Perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan, terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terus terjadi karena perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah. Banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya. Alasan yang paling umum adalah biaya yang mahal dan prosedur berbelit-belit. Alasan lain,
sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya bagi pegawai negeri dan ABRI. Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan bawah tangan atau nikah siri. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatat di negara Indonesia ini sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap. Dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat, terutama perempuan. Terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya memiliki akibat hukum dengan dijadikannya status anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah. Sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain, secara yuridis tidak mempunyai bapak. Lalu selanjutnya ada problematika pernikahan dalam Islam. Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah ikatan suci, agung, dan kokoh antara seorang pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bersama sebagai suami istri. Al-Qur'an menyebutkan dengan kata-kata mitsaqon ghalizo, yakni perjanjian yang suci dan mulia, yang setara dengan perjanjian Allah dengan para nabi. Hanya 3 kali Allah memakai kata tersebut dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Maksudnya, perjanjian yang teguh ialah kesanggupan menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 154, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan Bani Israel untuk mengangkat Bukit Tursina di atas pundak mereka yang siap untuk memusnahkannya. Lalu yang ketiga dalam surah An-Nisa ayat 21. Ketika Allah mengabadikan perjanjian perkawinan. Sedangkan menurut hukum pernikahan Kristen Protestan dan Katolik, perkawinan itu lembaga suci yang asalnya dari Tuhan dan ditetapkan olehnya untuk kebahagiaan masyarakat. Pemahaman makna perkawinan dalam konteks religius ini diadopsi secara yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Perkawinan bukanlah perjanjian dan kontrak perdata biasa, tetapi suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pemahaman lembaga perkawinan, baik yang disebutkan dalam ajaran agama maupun dalam konteks yuridis ini, menunjukkan bukti betapa dimensi kedalaman dan sucinya ikatan perkawinan. Sehingga atas dasar itu, Mary van Ebner Eschenbach sampai menyatakan, bila di dunia ini ada surga, maka itu adalah perkawinan dan rumah tangga yang bahagia. Ungkapan ini sebenarnya dia telah mengambil sabda Rasulullah SAW, yaitu baiti jannati, atau rumah tanggaku adalah surga bagiku. Namun pada tataran aplikatif tidak mudah mewujudkan kerukunan, keharmonisan, ketentraman, kedamaian dalam rumah tangga yang berujung kepada kebahagiaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya muncul konflik dalam rumah tangga yang dilatar belakangi oleh berbagai persoalan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan bahwa perkawinan merupakan lembaga sakral yang harus dijaga dan dihormati. Karena sakral dan sucinya hubungan perkawinan, maka berbagai cara harus ditempuh untuk menyelamatkan sakralitas dan keutuhannya. Atas dasar itulah, pada prinsipnya, perceraian dilarang dalam Islam.
kecuali berbagai upaya untuk menyelamatkannya itu sudah diupayakan namun tetap tidak berhasil. Hal ini dapat dilihat dari isyarat Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya dalam hadis riwayah Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, yang artinya sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah talak atau perceraian. Selanjutnya ada materi problematika pernikahan dalam Islam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim yang bunyinya, sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah talak. Ada dua kemungkinan yang memicu untuk memutus perkawinan. Yang pertama, terjadinya nusyuz atau ketercelaan, dan yang kedua, terjadinya perselisihan dan cekcok antara suami dan istri. Kita bahas dulu untuk yang pertama. Yang pertama, terjadi nusyuz dari salah satu pihak. Jika nusyuz atau ketercelaan datang dari pihak sang istri, maka suami berkewajiban terlebih dahulu untuk memberi pengajaran kepada istrinya dengan tindakan sebagai berikut. Pertama, istri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positif, atau at-tarhib wa tarhib. Yang kedua, apabila usaha dan langkah pertama tidak berhasil, langkah kedua adalah pisah tempat tidur suami dengan istri, meskipun masih dalam satu rumah. Lalu yang ketiga, apabila langkah kedua tersebut tidak juga berubah pendirian si istri, maka langkah ketiga adalah melakukan tindakan pemukulan, namun tidak sampai pada tataran melukai dan membahayakan. Ada dalil yang berasal dari Quran Surat An-Nisa ayat 34, yang artinya, istri-istri yang kamu khawatirkan akan melakukan perbuatan nusyuz, maka nasihatilah mereka. Pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka sudah sadar, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Apabila nusyuz muncul dari sang suami, maka Islam memberikan solusi agar istri melakukan pendekatan damai dengan suaminya. Hal tersebut tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 128 yang artinya adalah, jika seorang istri khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian. Yang sebenarnya perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia pada hakikatnya bersifat kikir. Lalu poin kedua itu adalah terjadi perselisihan dan cekcok antara suami dan istri. Jika terjadi perselisihan atau cekcok antara suami dan istri dalam rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami dan istri menyediakan juru pendamai dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengkatan rumah tangga tersebut. Hal tersebut tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 35 yang artinya adalah, dan jika kamu khawatir persengkatan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam atau juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari hal-hal yang dapat merusak perkawinan tersebut, ada upaya dan solusinya yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang saat ini disingkat menjadi KHI.
yang diberlakukan khusus bagi umat Islam. Dalam pasal 39 ayat 1 dan pasal 115 KHI dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berikut materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.